Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaddafi dari kelas 10 jurusan Farmasi 1. Sebelum memulai acara presentasi saya pada kali ini, saya akan membacakan surat Al-Anfal beserta kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di walladzina amanu walahum yuhajiru malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistanasurukum fid dini falaikumun nasru illa ala qaumi bainakum wa bainahum misaqu wallahu bima ta'maluna basir. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembela agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antaramu dengan mereka. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 72. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan alat dan bahan laboratorium. Laboratorium atau disingkat lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkannya dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Pada saat praktikum, praktikan akan menggunakan alat-alat yang berada di laboratorium. Alat dan bahan yang digunakan ketika praktikum sangat penting untuk terlebih dahulu dipahami sehingga praktikan dapat menggunakannya dengan baik dan mengetahui fungsi dengan baik. Dalam penggunaan alat dan bahan praktikum ini harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti agar alat tersebut tidak rusak. Dengan mengenakan alat dan bahan pula, praktikan dapat mengetahui alat dan bahan mana saja yang berbahaya maupun tidak sehingga praktikan dapat menggunakannya dengan baik. Pada abad terakhir, jumlah laboratorium meningkat dan hampir semua disiplin memiliki laboratorium sendiri. Di Indonesia, hampir semua sekolah menengah dan perguruan tinggi memiliki laboratorium IPA seperti fisika, kimia, dan biologi. Dan universitas juga memiliki versi yang khusus. Laboratorium juga memiliki klasifikasi, yaitu 1. Laboratorium pendidikan adalah laboratorium yang digunakan untuk lembaga pendidikan terutama tingkat SD, SMP, SMA. Kedua, laboratorium riset adalah laboratorium yang digunakan oleh para praktisi keilmuan dalam upaya menemukan sesuatu untuk meneliti suatu hal yang dibidanginya. Lalu kapan laboratorium itu dimasukkan ke dalam pendidikan sebagai standar proses, yaitu standar sarana dan prasarana. Laboratorium pertama kali dikenal dalam pembelajaran sains di Amerika Serikat. Pendidikan sains awalnya dianggap sebagai studi filsafat alam atau Elliot Stewart dan Lagowski 2008. Karena pengalaman yang ditemui di lingkungan hidup manusia dibawa ke bangku kuliah atau sepotong alam di bawah ke ruang kelas. Sebagai bahan pembelajaran di sini, para pemimpin fase-fase awal di Amerika seperti Franklin dan Jefferson sangat menekankan pentingnya pendidikan sains. V. 1931, Newell 1925. Pendidikan sains memiliki hakikat aspek proses, produk, nilai atau sikap, dan juga model. Mortir dan stamper atau lempung dan alu ditemukan oleh F. Gord Reich pada tahun 1923. Reich Mill. Alat pelindung diri atau APD
APD adalah alat yang mampu memberikan perlindungan terhadap bahaya yang ada saat bekerja kepada pemakaiannya. Agar tidak mengganggu aktivitas pekerja saat bekerja, alat pelindung diri harus memenuhi persyaratan seperti nyaman dipakai, tidak mengganggu pekerjaan, dan memberikan perlindungan efektif terhadap jenis bahaya. Kewajiban menggunakan APD sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pada Pasal 12 Butir B, bahwa tenaga kerja diwajibkan untuk memakai APD, dan disebutkan pula pada Pasal 13 bahwa barang siapa yang akan memasuki suatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai APD yang diwajibkan termasuk laboratorium. Di sini akan dibahas beberapa alat-alat yang digunakan pada pengguna laboratorium tersebut, diantaranya 1. Perlindungan tubuh ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung tubuh. Hal ini dimaksud untuk melindungi dari tumpahan bahan kimia atau api sebelum mengenai kulit pemakainya. Selain itu, pelindung tubuh ini juga melindungi tubuh dari temperatur yang ekstrim, cuaca buruk, bahan kimia atau serpihan metal, sempratan dari tekanan yang bocor, tabrakan atau tertusuk, kontaminasi debu, dan lain-lain. Secara umum, pelindung tubuh terdiri dari boiler suits, specialist protective clothing, action mile aprons, high visibility clothing, jas laboratorium. 2. Perlindungan mata ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung mata. Hal ini dimaksud untuk melindungi mata dari kecelakaan sebagai akibat dari tumpahan bahan kimia, uap kimia, dan radiasi. Secara umum, perlindungan mata terdiri dari kacamata pelindung atau kacamata safety, face shield, visor, dan goggle. Perlindungan kepala ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung kepala. Hal ini dimaksud untuk melindungi kepala dari kecelakaan laboratorium seperti terbentur oleh benda-benda yang terjatuh atau terlempar, risiko kepala terjeduk, membuat terlilit, dan lain-lain. Contoh alat pelindung kepala adalah helm pengaman. 4. Perlindungan wajah ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung wajah. Hal ini dimaksud untuk melindungi wajah dari kecelakaan kerja seperti terkena percikan bahan-bahan kimia atau kecelakaan lainnya. Pelindung wajah ini merupakan pelindung yang berbeda dari yang lain karena pelindung ini hampir sama dengan pelindung mata tetapi lebih spesial. Goggle yang menyatu dengan masker khusus untuk melindungi mata dan wajah dari radiasi dan bahaya laser. Selain itu, pelindung mata ini juga ada yang berbentuk seperti tameng yang biasa dipakai para pekerja di bengkel ketika sedang mengelas. 5. Perlindungan kaki ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung kaki. Hal ini dimaksud untuk melindungi kaki dari basah, elektrostatik build-up, terpeleset, terpotong, dan tertusuk, benda berjatuhan, percikan zat kimia dan besi, abrasi. Secara umum, alat perlindungan pada kaki terdiri dari sepatu dan boot safety dengan perlindung jari kaki dan telapak sepatu yang anti tusuk, celana panjang. 6. Perlindungan tangan ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung tangan. Hal ini dimaksud untuk melindungi tangan dari memar, temperatur yang ekstrim, terpotong, dan tertusuk, terbentur atau terpukul zat kimia, tersetrum, infeksi kulit, sakit, atau kontaminasi. Secara umum, pelindung tangan terdiri dari gloves, gauntlets, mitts, wrist, foot, armlets. 7. Perlindungan pernapasan ketika bekerja di dalam laboratorium. Diharapkan menggunakan pelindung hidung atau pernapasan. Kontaminasi bahan kimia yang paling sering masuk ke dalam tubuh manusia adalah lewat pernapasan. Banyak sekali partikel-partikel udara, debu, uap, dan gas yang dapat membahayakan pernapasan. Laboratorium merupakan salah satu tempat kerja dengan bahan kimia yang memberikan efek kontaminasi tersebut. Oleh karena itu, para pekerjanya harus memakai perlindungan pernapasan atau yang lebih dikenal dengan sebutan masker yang sesuai. Pemilihan masker yang sesuai didasarkan pada jenis kontaminasi, konsentrasi, dan batas paparan. Beberapa jenis perlindungan pernapasan dilengkapi dengan filter pernapasan yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk.
Filter masker tersebut memiliki masa pakai. Apabila tidak dapat menyaring udara yang terkontaminasi lagi, maka filter tersebut harus diganti. Secara umum, alat perlindungan pada hidung atau pernapasan adalah masker atau respirator pakai buang, full atau half respirator, breathing apparatus. 8. Perlindungan pendengaran ketika bekerja di dalam laboratorium diharapkan menggunakan pelindung telinga atau pendengaran. Hal ini dimaksud untuk menjaga dan melindungi telinga dari bahan-bahan kimia atau terpena agar tidak masuk ke dalam telinga pemakai. Selain itu, menjaga gendang telinga pemakai dari kebisingan agar tidak merusak gendang telinganya. Alat yang digunakan adalah sejenis penutup telinga yang lumayan empuk, dalam artian tidak keras sehingga nyaman dipakai menyerupai earphone atau headset. Kesimpulannya adalah saya bisa lebih memahami tentang laboratorium, alat laboratorium dan larangan yang ada di laboratorium. Saya juga bisa belajar tentang tata tertib yang ada di laboratorium. Sekian presentasi PowerPoint dari saya. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya telah sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan bagi diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.